Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah permodelan simulasi, yaitu permodelan dari PT Telkom, meliputi proses bisnis, BPMN, brainstorming, framing proses, as-is, dan UI UX beserta mockup. Saya Tiara Pramitasari dengan 3 digit terakhir 280. Lalu ada saya, Gabriel Alvarez Landariadi dengan 3 digit PIN terakhir 278. Saya Muhammad Fadil Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 279. Saya Rasima Sikasari dengan 3 digit NIM terakhir 281. Saya Dian Oktaviani Sardi dengan 3 digit NIM terakhir 282. Lalu saya Muhammad Abdul Ubaid dengan 3 digit NIM terakhir 283. Baik, manajemen proses bisnis ini berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan juga menganalisis aktivitas bisnis, serta mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Nah, agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang terwujud dan tidak terwujud. Nah, bisnis proses manajemen mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses bisnis. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYCA dengan kode TLK. Nah, PT Telkom Indonesia Tbk mengikuti kerangka kerja ETOM, Exchange Telecommunication Operation Maps, yang dikembangkan oleh Telemanajemen Forum untuk mengorganisir fungsi-fungsi dalam struktur organisasinya. ETOM berfokus pada 2 area utama. Yang pertama ada bisnis atau pelanggan atau produk. Yang kedua ada solusi, sistem, atau implementasi. Kerangka kerja ini dibagi menjadi 2 bagian vertikal, yaitu operasional, strategi, infrastruktur, dan produk atau bisa disingkat SIP. Fulfillment, Assurance, and Billing (FAB) merupakan inti dari operasional, terdiri dari proses fungsional di area seperti yang pertama ada Customer Relationship Management, yaitu berkaitan dengan manajemen kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada Service Management and Operations, berhubungan dengan manajemen pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga ada Research Management and Operations, berhubungan dengan penanganan pemenuhan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang terakhir ada Supplier atau Partnership Relationship Management, berhubungan dengan fungsi menjaga harmonisasi hubungan dengan partner atau supplier. Keempat area di atas saling terhubung apabila gangguan di satu bagian dapat menyebabkan keterlambatan di bagian lain dan mempengaruhi tingkat layanan keseluruhan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada strategi dari infrastruktur dan produk atau SIP. Nah, pada SIP fokusnya adalah pada strategi dalam proses life cycle management. Bagian ini terdiri dari yang pertama ada marketing and offer management, yaitu terfokus pada pengembangan bisnis inti lewat strategi marketing, penawaran produk baru, dan manajemen terhadap produk lama. Yang kedua ada service development and management, fokus pada perencanaan, pengembangan, dan penyampaian servis ke area operasi. Yang ketiga ada resource development and management, itu terfokus pada perencanaan, pengembangan, dan penyampaian resource yang dibutuhkan untuk menunjang layanan yang dilakukan pada area operasi. Yang keempat ada supply chain development and management, yaitu terfokus pada usaha pemilihan supplier dan partner yang terbaik
melalui mekanisme pemilihan yang efektif. Selanjutnya untuk proses bisnis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di proses bisnis global di PT Telkom melibatkan beberapa elemen kunci, termasuk key value creation process, functional support, product owner, delivery channel service, dan customer. Key value creation process berfokus pada mempertahankan bisnis yang sudah mencapai masa saturasi, mengembangkan bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi, dan menyiapkan platform bisnis berbasis internet dan multimedia. Hasil dari kegiatan ini tercermin dalam bisnis portofolio dan strategi, diukur melalui kinerja bisnis sebagai indikator keberhasilan implementasi. Lalu fungsional support atau implementasi hasil oleh setiap fungsi bisnis sesuai dengan orientasi organisasi pada pelanggan. Terbentuklah product owner sebagai penanggung jawab untuk menghasilkan dan menjaga produk jasa telekomunikasi serta delivery channel sebagai saluran pemasaran produk kepada pelanggan. Di product owner terfokus pada aspek teknis produk dan tidak terlibat dalam distribusi. Semua produk PT Telkom disampaikan kepada pelanggan melalui delivery channel, yang juga bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, struktur organisasi PT Telkom secara efektif mendukung pelayanan telekomunikasi sebagai produk inti dari bisnisnya. Lalu aktivitas utama PT Telkom adalah menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi, seperti mengembangkan dan memperluas infrastruktur jaringan mereka. Ini termasuk meningkatkan kecepatan internet, cakupan area, dan juga keandalan layanan. Dalam konteks ini, PT Telkom mungkin menawarkan berbagai paket layanan internet untuk pelanggan rumah tangga dan bisnis. Paket tersebut dapat mencakup variasi kecepatan internet, layanan tambahan seperti keamanan internet, dan paket bundle yang menyertakan layanan TV, kabel, dan telepon. Selain itu, PT Telkom kemungkinan besar terus berinvestasi dalam inovasi dan teknologi terkini. Mereka mungkin mencoba menghadirkan solusi internet berkecepatan tinggi dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti fiber optik atau teknologi nirkabel terkini. Untuk pelanggan bisnis, PT Telkom mungkin menawarkan solusi internet khusus yang melibatkan layanan keamanan cyber, cloud computing, atau konektivitas yang dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pentingnya pelayanan pelanggan dan dukungan teknis juga menjadi fokus, dengan upaya meningkatkan pengalaman pelanggan, respons terhadap masukan pelanggan, dan penyediaan solusi cepat untuk masalah teknis sebagai aspek penting dalam strategi PT Telkom. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada informasi dan aplikasi. Salah satu produk yang ditawarkan dari PT Telkom adalah layanan internet. Layanan internet adalah segala bentuk layanan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet. Ini bisa berupa koneksi internet itu sendiri, seperti melalui kabel, wifi, atau jaringan seluler, serta berbagai layanan yang diakses melalui internet. PT Telkom Indonesia menyediakan berbagai layanan internet untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai segmen. Berikut adalah beberapa layanan internet yang ditawarkan oleh Telkom Indonesia. Yang pertama ada IndiHome Fixed Broadband. IndiHome merupakan layanan broadband berbasis serat optik atau kabel tembaga yang ditujukan untuk pengguna rumahan. IndiHome menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi bersama dengan layanan televisi interaktif dan telepon rumah. Yang kedua adalah Telkomsel, yaitu broadband seluler. Telkomsel adalah anak perusahaan Telkom Indonesia yang fokus pada layanan seluler. Telkomsel ini menyediakan layanan internet seluler dengan berbagai paket data untuk pengguna ponsel pintar, tablet, dan perangkat seluler lainnya. Yang ketiga ada Wi-Fi ID, yaitu Wi-Fi dan hotspot. Telkom Indonesia juga menyediakan layanan Wi-Fi melalui jaringan Wi-Fi ID. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke hotspot Wi-Fi di berbagai lokasi umum, seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, dan tempat umum lainnya. Dan masih banyak lagi layanan internet yang disediakan. Lalu ada infrastruktur layanan internet. Telkom Group telah berkontribusi dalam membangun digitalisasi Indonesia melalui Indonesia Digital Network atau IDN, yang berfokus pada pembangunan dan menyediakan konektivitas yang menghubungkan seluruh titik hingga ke pelosok. Infrastruktur telekomunikasi digital tersebut tergelar seperti fiber optik sepanjang 171.654 km
Fiber optik terbentang menghubungkan Sabang sampai Merauke. Telkom dengan operator telekomunikasi global lebih dari 34.000 tower turut memperkuat akses telekomunikasi di darat demi menjangkau titik-titik yang belum terjangkau fiber optik seperti kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Telkom Group mengoperasikan 3 satelit yang dimilikinya seperti satelit Telkom 2, Telkom 3S, dan Merah Putih dengan total 133 transponder. Lalu, Telkom Group juga menyediakan konektivitas untuk kalangan rumah tangga melalui IndiHome. Layanan Triple Play ini telah menjangkau 496 kabupaten atau kota, 5.115 kecamatan, dan 34.225 kelurahan atau desa, dengan jumlah 7,8 juta pelanggan. IndiHome secara konsisten memperluas dan memperkuat jaringannya hingga pulau terluar, salah satunya di Pulau Rote yang dikenal sebagai salah satu titik terluar di Indonesia. Dengan meratanya infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok Indonesia tentunya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya masuk topik tentang SDM atau sumber daya manusia, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan SDM yang berkualitas dan terampil yang mencakup layanan internet, Telkom dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan tetap konsisten dan berkualitas tinggi. 3 titik berat yang diperhatikan serius oleh PT Telkom yang berkaitan dengan program yang mengembangkan kompetensi karyawan. Ketiga titik tersebut adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berlaku di Telkom. Yang kedua, fokus pengembangan kualitas pribadi berdasarkan kategori peran tertentu. Lalu yang ketiga, memilah sekaligus mengembangkan budaya yang berfokus pada penguatan nilai perusahaan dan internalisasi. Lalu selanjutnya, PT Telkom menyatakan pihaknya akan fokus pada pemerataan koneksi internet secara nasional melalui IndiHome. Mengenai target pelanggan, Telkom menyatakan selalu berfokus pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, pihaknya menyediakan banyak pilihan layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Telkom juga membangun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan sentimen positif dan menjaring pelanggan baru melalui digital touchpoint serta membangun cerita yang disesuaikan dengan target pelanggan untuk berlangganan add-on. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kepuasan dan pengalaman pelanggan dengan mengakselerasikan berbagai program menarik yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu masuk ke bagian penilaian efisiensi. Penilaian efisiensi suatu proses bisnis khususnya dalam layanan internet dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mungkin terus berubah seiring waktu. Yang meliputi yang pertama, ketersediaan layanan. PT Telkom melakukan pemantauan dan analisis kinerja secara rutin terhadap operasional layanan internet mereka. Ini mencakup pemantauan kecepatan, ketersediaan, dan performa jaringan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, ada penanganan masalah teknis. Menerapkan sistem pelaporan gangguan yang efektif dan responsif membantu dalam mendeteksi masalah teknis dengan cepat. Hal ini memungkinkan tim teknis untuk segera merespon dan memperbaiki masalah. Contohnya, iBooster, yang merupakan aplikasi yang digunakan PT Telekomunikasi Indonesia (TPK) yang diakses melalui internet. Manfaat dari iBooster adalah untuk mengetahui data teknik sehingga Telkom dapat mengetahui gangguan lebih dahulu dari customer. Lalu yang ketiga ada optimalitas pemanfaatan sumber daya. Kapasitas jaringan memantau dan mengelola kapasitas jaringan secara efisien membantu dalam mengoptimalkan penggunaan infrastruktur. Hal ini melibatkan perencanaan kapasitas yang cermat dan peningkatan yang diperlukan berdasarkan pertumbuhan permintaan. Teknologi terkini. Mengadopsi teknologi terkini seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang efisien energi dapat membantu PT Telkom mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka. Lalu ada analisis data traffic yang membantu dalam memahami pola penggunaan jaringan sehingga dapat diambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi potensi bottleneck. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada peningkatan proses operasional. Mengotomatisasikan proses operasional pembantu mengurangi keterlibatan manual yang meningkatkan kecepatan dan mengurangi resiko kesalahan manusia.
Lalu poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada proses bisnis layanan internet IndiHome by Telkomsel, di mana fokus utama yang diambil dalam pemodelan ini adalah layanan internet dari IndiHome by Telkomsel. Nah, IndiHome sendiri merupakan produk dari layanan PT Telekomunikasi Indonesia yang menawarkan paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, dan layanan televisi interaktif. Target konsumen dari layanan internet ini adalah pelanggan perorangan atau bisnis kecil yang ingin melakukan pemasangan layanan internet di rumah atau tempat mereka. Pemesanan layanan internet juga dapat dilakukan melalui web resmi atau aplikasi seluler. Pemasangan layanan internet juga perlu memperhatikan pada area yang memiliki infrastruktur memadai untuk instalasi layanan. Kemudian proses pemasangan layanan internet. Yang pertama, inisiasi pemesanan, dengan pelanggan akan mengajukan permintaan layanan Wi-Fi dan mengisi data pelanggan melalui web atau aplikasi. Contoh paket layanannya ada paket Jitu dengan kecepatan internet 30 Mbps harga 280.000, kemudian paket Jitu dengan kecepatan internet 30 Mbps dan aplikasi IndiHome TV yang berisi 82 channel harga 340.000. Kemudian kedua, konfirmasi ketersediaan layanan oleh customer service, di mana customer service akan melakukan checking terkait layanan yang dipesan customer, apakah tersedia atau tidak. Jika layanan tersedia, maka proses pesanan akan dilanjutkan. Yang ketiga, verifikasi data pelanggan oleh tim koordinator. Verifikasi kelengkapan dan kevalidan data pelanggan termasuk pengecekan apakah lokasi pelanggan memiliki infrastruktur yang bisa dilakukan instalasi layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, penjadwalan instalasi dilakukan oleh tim koordinator jika tim koordinator menyetujui data pelanggan yang telah diverifikasi. Lalu penjadwalan akan dikirim kepada teknisi. Lalu pemasangan layanan terjadi apabila tim teknisi telah mendapatkan jadwal instalasi dari tim koordinator. Selanjutnya, bayaran dilakukan setelah teknisi melaporkan kepada tim koordinator bahwa instalasi telah selesai dan koordinator meneruskan laporan kepada tim customer service sehingga customer service dapat memberikan detail harga kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, aktivasi layanan dilakukan oleh tim koordinator saat pembayaran sukses dilakukan. Untuk BPMN dari PT Telkom diawali dengan customer yang mengajukan permintaan layanan Wi-Fi, lalu mengisi data pelanggan. Lalu, data pelanggan tersebut akan diteruskan kepada customer service. Customer service akan menerima dan meneruskan permintaan dan data pelanggan. Setelah itu, customer service mengecek ketersediaan layanan, apakah terdapat layanan kabel fiber pada alamat rumah customer. Apabila tidak ada, maka customer akan menerima penolakan dan akan berakhir. Nah, apabila terdapat layanan, maka akan diteruskan ke tim koordinator. Koordinator akan mengecek, memverifikasi data pelanggan apakah sudah sesuai atau belum. Apabila data pelanggan tidak sesuai, maka akan diteruskan kepada customer service kembali. Lalu customer service menerima dan meneruskan penolakan validasi kepada customer dan customer menerima penolakan dan proses berakhir. Nah, apabila data pelanggan tersebut sudah benar, maka tim koordinator akan membuat jadwal instalasi pemasangan Wi-Fi, di mana jadwal tersebut akan diteruskan ke customer service dan customer service meneruskan jadwal tersebut ke customer. Lalu customer menerima jadwal pemasangan instalasi.
Selain diteruskan kepada customer service, tim koordinator juga meneruskan jadwal instalasi ke teknisi. Teknisi ini akan menerima jadwal pemasangan instalasi, lalu mempersiapkan perangkat Wi-Fi dan melakukan pemasangan instalasi Wi-Fi sesuai alamat customer. Selanjutnya, teknisi akan mengirim laporan pemasangan selesai kepada tim koordinator. Lalu tim koordinator menerima dan meneruskan laporan kepada customer service. Lalu customer service mengirim detail biaya pemasangan dan layanan Wi-Fi kepada customer. Lalu customer menerima detail biaya pemasangan dan layanan Wi-Fi. Lalu apabila customer ini tidak melakukan pembayaran, proses akan berhenti. Apabila customer melakukan pembayaran, maka tim koordinasi akan mengkonfirmasi pembayaran, lalu mengaktifkan layanan Wi-Fi sesuai dengan request customer. Lalu customer dapat menggunakan layanan Wi-Fi tersebut sesuai dengan apa yang telah dipesan dan proses berakhir. Lalu as-is akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya proses bisnis yang dengan metode as-is, yang meliputi di mana langkah pertama adalah customer mengajukan permohonan pemasangan Wi-Fi dan mengisi segala jenis data diri seperti KTP, alamat customer, email yang dapat dihubungi ataupun nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Lalu syarat-syarat tersebut akan digunakan sebagai pengajuan yang dapat dilakukan melalui aplikasi seperti MyTelkomsel atau MyIndiHome, atau juga dapat melalui web dari PT Telkom itu sendiri. Lalu prosesnya akan berlanjut dan akan diterima oleh admin. Untuk proses ini, admin akan menerima permohonan dan segala jenis apa yang ingin customer inginkan. Lalu yang ketiga, admin melakukan konfirmasi data diri dan pelanggan dan melakukan verifikasi infrastruktur. Lalu apabila data diri dari infrastruktur yang merupakan kabel fiber ada pada customer, maka akan lanjut. Lalu jika customer menolak pengajuan pemasangan yang tidak sesuai, maka admin mengirimkan penolakan pengajuan pemasangan ke customer. Setelah terkirim, customer menerima penolakan dari admin dan pengajuan dibatalkan. Lalu apabila data diri dan infrastruktur yang berupa kabel fiber pada rumah customer sudah tersedia, koordinator atau admin akan membuat jadwal instalasi. Setelah jadwal dibuat, koordinator mengirim jadwal pemasangan Wi-Fi pada customer. Selanjutnya, customer akan menerima jadwal pemasangan Wi-Fi. Apabila customer tidak menyetujui jadwal, maka customer akan mengirim permintaan untuk mengganti jadwal pemasangan Wi-Fi. Lalu, admin akan menerima permintaan dan meneruskannya kepada koordinator. Nah, setelah itu koordinator menerima permintaan untuk mengganti jadwal, maka koordinator kembali membuat jadwal instalasi. Apabila customer menyetujui jadwal, maka customer akan mengirim persetujuan. Nah, kalau jika customer mengirim persetujuan, admin akan menerima persetujuan. Kemudian, koordinator akan menyiapkan infrastruktur pemasangan Wi-Fi. Setelah infrastruktur sudah tersedia, koordinator mengirim surat tugas kepada teknisi untuk melakukan pemasangan Wi-Fi. Selanjutnya, teknisi akan menerima surat tugas dan melakukan pemasangan di rumah customer sesuai dengan alamat yang dikirim dan mengirim pelaporan Wi-Fi sudah terpasang kepada koordinator. Lalu koordinator menerima dan meneruskan laporan kepada admin. Lalu admin akan mencetak struk pembayaran dan mengirimkan struk pembayaran ke customer. Setelah customer menerima struk pembayaran, otomatis customer akan melakukan pembayaran. Lalu admin akan menerima konfirmasi pembayaran dan mencetak nota pembayaran customer yang akan diteruskan kepada customer dan koordinator. Kemudian koordinator akan menerima nota pembayaran dan mengaktifkan layanan Wi-Fi. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada brainstorming milestone. Di sini akan
menciptakan beberapa relasi. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan layanan Wi-Fi dengan penentuan lokasi. Jadi satu layanan Wi-Fi itu bisa dilakukan pemasangan di banyak lokasi, di mana layanan yang akan dilakukan pemasangan ini disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu penentuan lokasi dengan pemilihan perangkat. Satu lokasi bisa dilakukan pemilihan beberapa perangkat dengan tujuan lokasi yang tepat dapat menghasilkan pemasangan Wi-Fi yang optimal. Lalu pemilihan perangkat dan juga instalasi dan konfigurasi, di mana satu perangkat bisa dilakukan beberapa cara instalasi dan konfigurasi untuk menciptakan layanan Wi-Fi yang berkinerja tinggi. Lalu satu instalasi dan konfigurasi dilakukan sekali pengujian dan pengoptimalan agar terciptanya koneksi aman dan stabil. Lalu satu pengujian dan pengoptimalan akan diberikan satu pelatihan pelanggan untuk pelanggan yang melakukan instalasi, di mana ini memastikan kualitas koneksi dan meningkatkan performa. Lalu satu pelanggan yang telah mengalami pelatihan pelanggan dapat melakukan satu cara pemeliharaan dan pemantauan sehingga pelanggan tahu cara menggunakan Wi-Fi dengan baik dan benar. Dan juga banyak cara pemeliharaan dan pemantauan ini dapat dilakukan satu jenis pengujian dan pengoptimalan sehingga masalah serta kendala cepat teratasi dan menjaga kinerja jaringan. Lalu satu jenis pemeliharaan dan pemantauan dapat memberikan satu jenis pengaduan pelayanan, dan juga satu pengaduan pelayanan bisa berasal dari banyak pengujian dan pengoptimalan, di mana adanya pengaduan dan pelayanan secara langsung dapat mempercepat perbaikan. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk running proses pemasangan Wi-Fi pada PT Telkom dengan eventnya yaitu pengajuan pemasangan dengan beberapa subproses, diantaranya pengisian data pelanggan, penerimaan data pelanggan, pengecekan ketersediaan layanan, verifikasi data pelanggan, pembuatan jadwal instalasi, pemberitahuan jadwal instalasi pada pelanggan, dan mempersiapkan perangkat Wi-Fi yang akan resultnya yaitu pemasangan instalasi Wi-Fi. Kemudian case for action-nya yang pertama yaitu penerimaan dan penerusan informasi yang dilakukan melalui berbagai tahapan. Yang kedua memerlukan beberapa waktu untuk menunggu selesainya proses layanan yang diminta. Yang ketiga komunikasi yang terjadi antar tim. Yang keempat ada terbatasnya ketersediaan layanan yang dimiliki. Dan yang kelima terdapat teknisi yang memiliki keterampilan di bawah standar. Kemudian vision-nya yang pertama yaitu untuk menyediakan layanan yang lebih responsif dan berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan proses layanan agar lebih efisien dan membuat para pelanggan puas. Yang ketiga, membangun komunikasi yang lebih interaktif untuk antar tim dan juga interaksi para pelanggan. Lalu yang keempat, memastikan ketersediaan layanan yang terkini dan berkualitas. Yang kelima, memiliki teknisi yang handal dan memiliki keterampilan sesuai dengan standar pekerjaan yang tinggi. Kemudian aktor yang terlibat yaitu ada customer service, tim koordinator, dan teknisi. Dengan mekanisme yaitu pengajuan permintaan, sistem pemantauan tiap status, sistem komunikasi antar tim, jadwal otomatisasi, dan kinerja prosedur operasi. Kemudian matriksnya yang pertama, penerimaan dan penerusan informasi harus lebih responsif. Yang kedua, pengoptimalisasi efisiensi proses layanan untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga, peningkatan komunikasi antar tim agar berjalan lancar selama proses layanan. Yang keempat, persiapan ketersediaan layanan secara terkini dan terbaru. Yang terakhir, 5, yaitu pelatihan pada teknisi untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, pada tampilan pertama UI IndiHome by Telkomsel akan diarahkan pada page login, di mana di sini kita dapat login menggunakan Google atau kita dapat menggunakan email, atau kalau kita belum memiliki akun, maka kita dapat mengklik tulisan daftar di sini, nanti akan diarahkan pada page register, di mana kita dapat mengisi nama, email, password, dan juga nomor telepon. Apabila kita sudah mengetik identitas kita, maka kita bisa klik register untuk masuk. Tapi apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa klik login di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan Google atau kita mengetik email dan juga passwordnya. Apabila kita ingin menampilkan passwordnya, maka kita bisa mengklik tombol tampilkan password di sini. Lalu setelah kita mengisi semua, kita bisa mengklik login untuk masuk. Lalu kita akan diarahkan ke page beranda, di mana page beranda ini terdapat header dan juga footer, di mana headernya di sini terdapat logo IndiHome by Telkomsel pada pojok kiri atas, lalu terdapat beranda, riwayat, beli, bantuan. Apabila kita mengklik salah satu dari ini, maka nanti akan diarahkan kepada page-nya masing-masing. Lalu di sini terdapat pesan atau pesan yang dikirim oleh Telkomsel. Lalu di sini ada akun dan juga di sini ada tombol untuk logout. Pada beranda di sini ditampilkan akun yang digunakan secara singkat pada bagian ini. Lalu terdapat beberapa pilihan paket. Apabila kita mengklik, kita dapat memilih salah satu paket. Di sini juga kita bisa memilih paket yang diberikan. Lalu bagian footer di sini terdapat ikuti kami dan unduh aplikasi ada di Play Store dan juga App Store, dan juga beberapa media sosial dari IndiHome by Telkomsel. Lalu terdapat tautan cepat di sini dan juga didukung oleh Telkomsel. Lalu selanjutnya di sini apabila kita mengklik salah satu dari pilihan ini, nanti akan diarahkan pada page beli. Lalu sebelum itu kita akan ke page riwayat, di mana page riwayat ini terdapat beberapa pilihan, yaitu laporan tagihan, pembelian, aktivasi layanan. Pada laporan tagihan di sini akan ditampilkan tagihan Anda secara rinci. Seperti ini, terdapat periode tagihan, biaya IndiHome, dan PNN. Lalu selanjutnya ketika kita mengklik pembeli, maka akan muncul siapa pembelinya, yaitu seperti yang akun yang sudah diloginkan tadi, seperti ini. Lalu terdapat rincian paket Anda saat ini, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk aktivitas layanan, di sini kita dapat menginput, mohon masukkan nomor internet Anda. Apabila kita sudah menginput, maka kita klik submit, maka akan muncul selamat datang pelanggan IndiHome, sisa kuota Anda sekian. Lalu selanjutnya apabila kita menekan beli, maka kita akan diarahkan ke page beli seperti ini. Apabila kita mengklik salah satu dari pilihan ini, maka kita akan diarahkan ke pilih paket seperti ini. Kita dapat memilih paket internet yang ada seperti ini, kita dapat memilih. Lalu kita juga harus mengisi nama lengkap, email, nomor handphone, nomor internet. Lalu apabila kita mengklik lanjut, maka akan
diarahkan ke metode pembayaran. Kita bisa memilih salah satu dari metode ini, ada Permata, Mandiri, BNI, BRI, BCA, BSI. Lalu di sini terdapat ringkasan pembayaran top up kuota dengan rincian siapa yang membeli, seperti tadi ada nama, email, nomor handphone, total pembayaran. Lalu terdapat paket 20 hari, paket yang dipilih tadi. Lalu apabila kita mengklik bayar, maka akan muncul seperti ini. Segera lakukan pembayaran dalam waktu sekian. Pembayaran transfer virtual ini, kode VA-nya ini. Lalu apabila kita sudah membayar, pembayaran berhasil seperti ini, aktivitas berhasil. Lalu apabila kita klik cek kuota, maka akan diarahkan ke riwayat tadi di aktivitas layanan. Selamat datang, sekian, sisa kuota sekian. Lalu untuk selanjutnya pada bagian bantuan di sini terdapat beberapa topik pertanyaan yang sering diajukan dan juga pertanyaan tentang administrasi dan tagihan. Apabila kita menekan salah satu dari ini, kita akan diberikan beberapa cara solusi tentang apa yang kita tanyakan. Seperti ini, fitur apa yang terdapat dengan IndiHome, maka akan ditampilkan layanan cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan kita. Seperti ini, bagaimana saya dapat mengubah kata sandi, kita dapat mereset password, lalu masukkan kode verifikasi dari Gmail Anda yang nanti akan dikirim sesuai dengan Gmail yang sudah didaftarkan. Apabila kita sudah mengisi, maka masukkan password baru seperti ini, lalu ganti password berhasil diubah. Lalu selanjutnya layanan IndiHome TV tidak dapat berfungsi. Akan ditampilkan beberapa cara. Apabila kita mengklik gangguan berhasil, maka akan selesai. Apabila tidak, saya mau melaporkan hal ini, kita dapat melaporkan kategorinya IndiHome TV. Lanjut, kita dapat mengisi gangguan yang dialami, lalu komentar atau masukan seperti itu. Lalu kita dapat mengklik laporkan gangguan, lalu laporan terkirim. Seperti ini juga sama, kita dapat melaporkan atau gangguan berhasil, atau kita mengklik saya butuh solusi yang lain, kita akan ditampilkan solusi yang lain, seperti itu. Lalu untuk administrasi dan tagihan, kita juga dapat melihat bagaimana solusi yang diberikan oleh IndiHome. Kita juga dapat melaporkan laporan gangguan seperti ini, sama seperti tadi. Seperti ini. Jadi pada bantuan ini kita dapat melihat apa saja solusi yang diberikan oleh IndiHome tentang kendala yang kita alami, seperti itu. Lalu selanjutnya pada tombol logout, apabila kita menekan tombol logout ini pada pojok kanan atas, maka kita akan diarahkan ke page login seperti pada awal. Lalu kita dapat login kembali. Seperti itu UI dari IndiHome by Telkomsel. Lalu selanjutnya untuk mockup dari IndiHome by Telkomsel, kita menggunakan mockup berupa motion graphic yang akan kita tampilkan seperti berikut.
Baik, seperti itu UI dan juga mockup dari kelompok kami PT My IndiHome by Telkomsel. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Mohon maaf atas kesalahpahaman dan mungkin ada sedikit kata-kata yang tidak berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.